Lalu untuk tren dari biaya operasional dan juga investasi PGE selama 6 bulan pertama di tahun ini, Pak. Apakah memang ada perubahan signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya? Kalau tadi kan menyampaikan bahwa target-target yang artinya diharapkan di tahun 2024 ini di paruh pertama sudah sangat-sangat tercapai bahkan melampaui target begitu ya. Nah artinya seperti apa nih Anda melihat adakah perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat tren biaya operasional dan investasi yang sudah terjadi di first half of 2024 ini kita masih bilang within our appetite lah, atau masih tergolong stabil gitu ya. Meskipun kalau mungkin Mbak Sinta dan teman-teman yang lain notice gitu ya, ada sedikit peningkatan OPEX di first half of 2024 jika kita bandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu gitu ya. Ini sebenarnya mostly contributed dari dua hal. Yang pertama memang kita ada pengakuan biaya MESOP atau Management Employee Stock Option Program yang sudah terjadi di bulan Februari awal tahun ini. Biayanya nggak begitu besar, sekitar 2 juta US dollars, dan ini sifatnya is a one-off transactions, Mbak. Yang kedua mungkin sebagian besar masih berasalnya itu dari biaya depresiasi atau penyusutan, dan ini pun juga sebenarnya seiring dengan berjalannya drilling activities guna menunjang pertumbuhan perusahaan untuk kedepannya, sehingga terdapat aset yang terkapitalisasi dari sisi sumur-sumur baru, turnaround time, dan juga maintenance capex. Dan selain itu kita juga sudah mulai initially slowly untuk invest di manpower, karena seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, bahwa walaupun sekarang kita ini running on a 672 megawatt capacity, tapi kan kita punya ambitious growth ya, dalam 2-3 tahun ke depan, kita ingin bisa menjadi 1 gigawatt company. Sehingga I think investment di manpower itu kita udah mulai dari sekarang. Walaupun memang secara linear belum begitu kelihatannya, kalau kita lihat sekarang cost sudah agak naik, tapi pendapatan mungkin belum. Karena kan di dunia bisnis geothermal ini kan project life cycle-nya kan agak panjang ya Mbak ya. Jadi investasi yang kita lakukan di sekarang dalam equipment ataupun dalam manpower itu biasanya terasa di tahun berikutnya. Seperti itu. Tapi kami terus memantau dan selalu mengelola biaya ini dengan very prudent, dan untuk memastikan bahwa efisiensi perusahaan itu bisa dicapai dengan secara optimal. Baik, lalu di tengah berbagai tantangan ya, baik di tingkat global maupun di tingkat domestik, bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh PGE untuk bisa mengelola risiko keuangan, lalu juga mungkin volatilitas pasar yang kalau kita lihat memang cukup volatile begitu ya di tahun 2024 ini? Ya, mungkin with everything's going on lately gitu ya, yang memiliki dampak kepada volatilitas market, di sini kita juga udah taking some approach gitu ya, di mana tapi perlu saya garis bawahi bahwa sebenarnya fundamental dari perusahaan itu sendiri itu adalah kunci gitu kan. Yang pertama-tama mungkin kembali kepada prinsip cash is kings, karena ini really matters buat kita gitu ya. Dan syukur alhamdulillah kita di PGE ini we are very blessed with a significant amount of firepower. Sekarang ini kita memiliki cash balance sekitar 700 juta US dollars, di mana 700 juta US dollars ini terdiri dari sekitar 55-60% itu dari sisa dana IPO, dan selebihnya 40-45% itu memang dari internal cash dari pendapatan operasi yang kita generate sendiri. Memang kalau kita lihat pada waktu kita melakukan IPO, it is clearly stated di prospektus kami itu bahwa penggunaan dana untuk IPO untuk project A, B, C, D gitu kan. Tapi kan tentunya kita harus melihat atau kita sesuaikan dengan kondisi yang sekarang demi keberlangsungan usaha, ya kan. Nah, jadi yang kita lakukan di PGE adalah cash reserve kita yang sebesar itu kita akan melakukan some savings gitu ya. Some saving gimana kita akan menggunakan cash tersebut untuk membiayai proyek-proyek yang masih dalam fase eksplorasi atau unbankable saat ini. Pada nanti proyek itu udah masuk ke masa eksploitasi atau development phase, tentunya akan terbuka peluang bagi kami untuk exploring financial support atau external financing dari hutang misalnya, seperti itu ya. Karena kan sebenarnya kalau kita bisa leverage, itu bisa meningkatkan project ekonomi dan return profile yang kita harapkan. Karena kalau kita lihat sebenarnya our gearing ratio sekarang tuh sangat very low Mbak. Not even 0.4 times. Dan debt capacity kita kalau kita lihat dari parameter debt to EBITDA itu masih di sekitar 3 kali gitu. Jadi kalau saya bisa simpulkan, yang pertama adalah cash itu kita simpan untuk membiayai proyek-proyek yang masih dalam masa eksplorasi, dan nanti pada saat masa development tentunya kita akan open options untuk mendapatkan external financing untuk kita bisa mendapatkan return profile yang lebih optimal lagi. Karena saya melihat dengan melakukan ini kita bisa preserve value in the long run. Itu yang pertama. Yang kedua,
kalau kita lihat mungkin Mbak tadi udah mention ya, kita ada di laporan keuangan kita ada account forex gain ya yang cukup signifikan sebesar 16,8 juta US dollars. Nah, ini sebenarnya kita juga udah foresee ya dari Desember 2023 bahwa IDR terhadap USD itu sepertinya akan melemah sampai dengan tengah tahun 2024 karena satu dan lain hal, dan volatilitas market dan sebagainya gitu ya. Di saat inilah kita makanya melakukan strategi, kita aware, kita notice bahwa kita akan melakukan pembagian dividen di tengah tahun ini, dan kita udah kira-kira pembagian dividen berapa, sehingga kita lock tuh Mbak. Kita lock harga IDR terhadap USD menggunakan rate di tahun 2023 Desember. Gitu. Pada saat IDR itu melemah di tahun 2024, itu kita ada quite significant amount of realized gain. Jadi kalau kita lihat dari total forex gain sebesar 16 juta something, itu 12 jutanya itu sudah kita lakukan realized gain gitu ya. And this is I think it's very brilliant ideas thanks to the controlling and reporting team yang ada di PG. I think this is very excellent work.